Pernah nggak sih kalian lihat sebuah fenomena alam yang wow, megah banget, misterius, sampai rasanya tuh pasti ada cerita keren di baliknya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satunya. Coba bayangin ya, kita lagi masuk jauh ke pedalaman Kalimantan Barat. Di tengah lebatnya hutan tropis, di tengah sunyinya alam. Ternyata ada sebuah keajaiban yang menanti kita di sana. Dan inilah dia, Bukit Kelam. Kelihatan kan? Sebuah dinding alam yang berdiri tegak, warnanya gelap, dan kelihatannya kokoh banget. Ini bukan cuma bukit biasa loh, tapi sebuah monolit. Ya, batu raksasa tunggal dari granit yang menjulang sendirian di tengah hijaunya pemandangan. Keren banget. Tentu aja jawabannya nggak sesederhana itu. Karena di balik wujudnya yang super megah ini, ada sebuah kisah yang tersimpan. Kisah yang umurnya jauh-jauh lebih tua dari yang bisa kita bayangkan dan terus diceritain turun-temurun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ceritanya nih. Biar kita benar-benar paham jiwanya Bukit Kelam ini apa, kita harus dengerin dulu legenda yang dijaga erat oleh masyarakat Dayak, para penghuni asli tanah ini. Jadi gini ceritanya. Semua ini berawal dari sebuah ambisi yang gede banget. Ada seorang raksasa sakti yang punya rencana buat membendung sungai terbesar di sana, Sungai Kapuas. Gila kan? Dia pakai kekuatannya yang luar biasa buat nyabut bongkahan batu segede gunung. Tapi, nah ini dia klimaksnya. Di puncak kekuatannya, nasib berkata lain. Cuma karena satu langkah yang salah, raksasa ini kepleset dan batu raksasa itu jatuh. Jatuh dengan keras dan akhirnya tertancap selamanya di tanah Sintang. Dan ya, dari peristiwa super dramatis itulah namanya lahir Bukit Kelam, yang artinya bukit yang gelap atau hitam. Nama ini jadi semacam pengingat abadi tentang kekuatan dahsyat yang gagal dikendalikan. Tapi jangan salah ya, kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh. Di dalam cerita tentang raksasa dan batu yang jatuh ini, ternyata ada pelajaran yang dalam banget buat masyarakat Dayak. Jadi intinya gini, legenda ini tuh ibarat kompas moral. Ini cara para leluhur ngajarin ke generasi selanjutnya tentang bahayanya kesombongan, tentang betapa pentingnya kita menghormati alam, dan juga bahwa kekuatan sebesar apapun kalau nggak dibarengin sama kebijaksanaan, ya percuma. Oke, tadi kan kita udah dengerin cerita kuno yang penuh makna ya. Sekarang, yuk kita coba ganti kacamata, kita lihat dari sudut pandang yang beda banget. Apa sih kata sains modern tentang batu raksasa ini? Nah, di sini kita bakal mundur jauh banget ke belakang dalam skala waktu. Kita mau nemuin cerita kedua yang ternyata nggak kalah keren dan menakjubkan. Jadi gini, menurut sains, Bukit Kelam itu adalah sebuah monolit. Gampangnya, itu artinya satu bongkahan batu raksasa tunggal. Terbentuknya ia secara alami lewat proses geologis selama jutaan tahun, bukan karena dijatuhin sama raksasa. Dan ini bukan monolit kaleng-kaleng loh. Para ahli geologi bahkan bilang kalau ini adalah salah satu monolit granit terbesar di seluruh Asia Tenggara. Kebayang nggak sih gedenya kayak apa? Skalanya itu benar-benar luar biasa. Nah, disinilah kita lihat perbedaan skala waktunya yang gila banget. Kalau legenda tadi, ceritanya kan kejadian dalam sekejap ya. Tapi menurut sains, proses terbentuknya Bukit Kelam ini butuh waktu lebih dari 1 juta tahun. Beda banget kan? Mencengangkang. Terus, kita harus milih yang mana dong? Percaya legenda atau percaya sains? Nah, justru disinilah letak keindahannya. Kita nggak perlu milih. Legenda dan sains itu bukan musuh, tapi dua cara yang berbeda buat memahami dan ngasih makna ke tempat yang sama. Coba kita lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, kita punya cerita legenda. Isinya soal makna, moral, dan gimana hubungan manusia sama alam. Di sisi lain, ada cerita dari sains yang ngomongin soal waktu geologis, kekuatan alam, dan sejarah bumi kita. Dua-duanya punya cara sendiri untuk menjelaskan betapa berharganya Bukit Kelam. Keren kan? Terus, apa artinya semua ini buat Bukit Kelam sekarang? Artinya tempat ini jadi super berharga dari banyak banget sisi. Buat masyarakat Dayak, ini situs sakral. Buat alam, ini kawasan konservasi yang penting banget buat spesies endemik. Buat daerahnya, ini ikon kebanggaan Sintang. Dan buat para pendaki dan peneliti, wah, ini surga. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Sains itu bisa ngejelasin bagaimana Bukit Kelam ini ada. Tapi legenda itu ngejelasin mengapa tempat ini begitu penting buat kita, buat manusia. Sains ngasih kita pengetahuan, sementara legenda ngasih kita makna.
Keduanya itu cara kita sebagai manusia buat terkoneksi sama alam yang begitu besar, biar kita nggak ngerasa kecil di hadapannya. Jadi, coba deh lain kali pas kalian lihat gunung, sungai, atau bahkan sebongkah batu besar di sekitar kalian, coba berhenti sejenak dan bertanya, kira-kira cerita apa ya yang mereka simpan? Karena seringkali, kisah yang paling luar biasa itu justru ada di depan mata kita. Tinggal nunggu kita mau mendengarkan atau enggak.